Selamat datang di kelas online saya, Dendi Daud Rohmansyah. Hari ini akan kita jelaskan tentang siklus hidrologi. Air yang menjadi sumber kehidupan di bumi mengalami perubahan sepanjang waktu. Air melewati beberapa proses dan tahapan, lalu kembali ke bentuk semula. Proses itu dikenal sebagai siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses sebagai berikut. Yang pertama adalah penguapan. Sekitar 396.000 km kubik air masuk ke udara setiap tahun melalui proses penguapan. Ada 3 proses penguapan, yaitu pertama, evaporasi. Evaporasi ialah tahap pertama dalam siklus hidrologi, yang mana pada tahap ini air yang berada di sungai, danau, dan laut serta tempat lainnya yang dianggap sebagai badan air. Kedua, transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga merupakan penggabungan dari evaporasi dan transpirasi, atau yang disebut dengan evapotranspirasi. Setelah melalui 3 tahap penguapan di atas, selanjutnya tahap kondensasi, yang mana air yang menguap berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sangat kecil dan terjadi karena suhu dingin pada ketinggian yang ada di atmosfer. Lalu partikel es tersebut akan berubah menjadi awan, dan semakin banyak partikel es, awan semakin berwarna hitam. Setelah terjadi kondensasi, maka akan terjadi adveksi. Pada tahap ini, yang tadi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau dikatakan awan di langit menyebar. Perpindahan awan ini terjadi karena adanya angin dan akan berpindah dari lautan ke daratan, begitu pula sebaliknya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa adveksi tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek. Proses selanjutnya ialah presipitasi. Presipitasi yaitu tahap mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat. Pada tahap inilah akan terjadi hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Bila suhu yang ada di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadi hujan salju atau bahkan es. Setelah terjadi hujan, tahap selanjutnya adalah runoff. Runoff juga punya nama lain limpasan, yang mana pada tahap ini air hujan yang telah turun akan bergerak. Pergerakan yang terjadi yaitu dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah, melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud sebagai contoh, saluran got, sungai, danau, atau laut, bahkan samudra. Infiltrasi. Infiltrasi terjadi menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi yang terjadi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi tidak seluruhnya akan mengalir seperti pada tahap limpasan, namun akan mengalir pula ke tanah. Merembesnya air hujan ke pori tanah inilah yang disebut dengan infiltrasi. Lalu seluruhnya akan kembali ke laut melalui lapisan tanah atau yang disebut dengan subsurface flow, dan saluran lapisan tanah bawah atau yang disebut dengan groundwater flow. Demikian proses terjadinya siklus hidrologi. Baiklah, kita ulang prosesnya sebagai berikut. Yang pertama adalah penguapan yang terdiri atas evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Yang kedua, kondensasi. Ketiga, adveksi. Keempat, presipitasi. Kelima, runoff. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah infiltrasi. Setelah dijelaskan mengenai proses siklus hidrologi, selanjutnya akan dibahas tentang 3 macam siklus hidrologi, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Untuk lebih jelasnya, macam-macam siklus hidrologi digambarkan sebagai berikut.
Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pada siklus pendek tidak akan terjadi tahap adveksi atau perpindahan awan. Molekul cair yang telah berubah menjadi uap air akan turun sebagai hujan di daerah sekitar laut. Secara singkat, siklus hidrologi pendek yaitu terjadi penguapan air laut atau evaporasi karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan. Selanjutnya, air laut akan berubah menjadi molekul uap yang kemudian akan terjadi tahap kondensasi atau pembentukan partikel es di awan. Tahap terakhir dari siklus hidrologi pendek yaitu turunnya awan menjadi hujan di atas permukaan laut. Setelah hujan turun ke laut, dengan kata lain, air laut yang awalnya menguap telah kembali lagi ke laut. Siklus hidrologi yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang. Siklus ini merupakan siklus yang paling umum terjadi di Indonesia. Pada siklus hidrologi sedang, tahap atau proses adveksi tetap ada dan berjalan, berbeda dengan siklus pendek. Siklus hidrologi sedang menghasilkan hujan yang akan turun di daerah daratan dan kemudian air hujan akan kembali ke badan air. Siklus hidrologi sedang, tahapan pertama yaitu tahap evaporasi atau penguapan dari berbagai air yang ada di badan air. Lalu air akan berubah menjadi molekul gas atau uap dan terangkat ke atmosfer pada bagian atas karena pengaruh sinar matahari. Kemudian uap tersebut bergerak karena pengaruh tahap adveksi sehingga uap berjalan ke arah daratan. Setelah sampai pada atmosfer daratan, uap air akan berubah menjadi awan, yang mana setelah itu hujan akan turun ke bumi. Tahap selanjutnya, air hujan yang telah turun akan sampai ke daratan, akan mengalami tahap limpasan atau runoff. Air hujan akan mengalami pergerakan melalui berbagai saluran, hingga pada akhirnya kembali ke laut. Jenis siklus hidrologi yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus ini biasa terjadi di daerah seperti pegunungan. Tak hanya terjadi di daerah pegunungan, siklus hidrologi panjang terjadi di daerah yang beriklim subtropis. Perbedaan yang ada dalam siklus hidrologi panjang dibanding siklus lainnya yaitu awan tak langsung turun menjadi hujan. Tahap pertama dari siklus ini yaitu air mengalami penguapan atau evaporasi lalu berubah menjadi molekul gas atau uap. Perubahan yang terjadi akibat adanya panas dari sinar matahari, kemudian uap akan mengalami tahap sublimasi. Selanjutnya akan membentuk awan berisi kristal, es, lalu terjadi tahap adveksi atau perpindahan ke titik yang lain. Selanjutnya awan tersebut akan bergerak ke daratan karena tiupan angin. Proses yang terjadi selanjutnya adalah awan tersebut akan mengalami presipitasi atau awan tersebut akan turun sebagai salju. Untuk selanjutnya, salju tersebut menjadi gletser karena akumulasi yang pada akhirnya gletser itu nantinya akan mencari dan menjadi aliran sungai yang akan mengalir kembali ke laut. Nah, kalian sudah paham mengenai tahap-tahap siklus hidrologi dan macam-macam siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer bumi. Sekarang sudah bisa menentukan apa saja yang dilalui oleh air. Kalau begitu, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.